Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran Cisco kali ini kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol atau yang bisa kita sebut dengan STP. Nah, di sini dalam gambar ini misal kita punya PCA dengan IP 172.168.1.1 dan PCB dengan IP 172.168.1.2. Switch 1 dan switch 2 yang saling terhubung menggunakan kabel port interface FA001. Nah, misal kabel port interface ini putus, misal kena gunting atau digigit tikus gitu. Nah, misal kabel ini itu putus, nih, terputus. Nah, itu digigit tikus, tergores ataupun rusak. Nah, secara otomatis PCA dan PCB tidak akan bisa saling berkomunikasi karena jaringan yang mengikat switch 1 dan switch 2 itu terputus ataupun tidak bisa digunakan. Nah, lalu misal kita punya sebuah kabel cadangan. Nah, jika kita menggunakan kabel cadangan yang kita sediakan tetapi pada kabel FA01 ini masih menyala, maka akan terjadi yang namanya proses looping atau penumpukan paket yang kita kirimkan dari PCA lalu ke switch menuju ke switch 2. Jadi paketnya akan terus bertumpuk sehingga dapat menyebabkan dapat menyebabkan switch 1 dan switch 2 yang kita gunakan itu ngehang atau tidak bisa kita gunakan kembali. Misalkan paketnya dikirim dari PCA ke sini ke switch 1, dari switch 1 ke switch 2, dari switch 2 kembali lagi ke switch 1, dari switch 1 mengirimkan broadcast kembali ke PCA secara terus menerus sampai puncaknya kedua PC itu mengehang atau tidak bisa digunakan. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol. Kita coba buat topologinya terlebih dahulu. Misal di sini saya punya 3 switch, switch 1, switch 2, dan switch 3. Kita coba hubungkan menggunakan kabel. Dari switch 1 kita hubungkan ke switch 2, dari switch 2 ke switch 3, dan dari switch 3 kembali ke switch 1. Kita coba hilangkan untuk LED kabelnya biar belajarnya lebih mudah. Kita buka option preference, lalu kita matikan show link lights. Oke, close. Nah, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan konfigurasi awal STP atau Spanning Tree Protocol. Oh ya, kita sebelum masuk ke konfigurasinya, kita akan belajar teorinya terlebih dahulu. Jadi kita buka ke sini. Nah, jadi dalam STP itu sendiri nanti kan kita akan blok salah satu dari kabel ini. Nah, untuk menentukan kabel mana yang harus kita blok, ada yang namanya root bridge. Kita bisa singkat menggunakan misal RB, root bridge. Nah, untuk menentukan root bridge itu dihasilkan berdasarkan priority yang terkecil. Nah, untuk priority step switch itu sama, yaitu 32768. Untuk switch A memiliki priority 10, B11, C12, D13, sampai nanti F yaitu 15. Di sini misal yang ini adalah switch 1, ini switch 2, dan ini adalah switch 3. Nah, ini oleh karena itu untuk mencari root bridge itu harus berdasarkan priority yang terkecil. Nah, karena di sini yang switch A itu yang switch 1, maka priority terkecilnya ada di switch A. Oleh karena itu, switch A ini merupakan root bridge. Dan yang lain, yang C dan B ini merupakan switch dengan model no root bridge NRB.
switch bridge. Nah, otomatis kedua kabel ini FA02 dan FA01 itu disebut dengan, untuk kabel FA01 dan FA02 ini maka disebut sebagai kabel designated port, dan FA01 dan FA02 yang di bawah ini disebut dengan kabel root port. Nah, jadi kabel yang akan kita plugging itu di antara FA02 switch state dan FA02 switch B. Nah, untuk menentukannya kita tentukan root bridge ID-nya terlebih dahulu. Sesuai dengan yang tadi, kita ambil priority yang terkecil. Karena B dan C lebih besar yang C, maka yang ini, kabel yang ini juga dinamakan sebagai kabel designated port, sama seperti kabel yang di atas. Nah, untuk kabel yang ini sisanya itu dinamakan dengan kabel alternate ports atau kabel alternatif, kabel cadangan gitu. Nah, kabel inilah yang FA02 ini adalah kabel yang akan kita blokir dalam konfigurasi SDP atau Spanning Tree Protocol. Oke, kita coba lanjut ke masuk ke topologinya. Sebelum kita masuk kepada konfigurasi utama, di sini pada topologi ketiga switch ini kita akan mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID. Mencari bridge ID berdasarkan priority. Karena ketiga switch ini memiliki priority yang sama, kita cari menggunakan MAC address yang paling terkecil. Nah, bagaimana sih cara mengecek MAC address dari masing-masing switch? Bisa menggunakan perintah seperti ini. Kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketik perintah show interface VLAN 1. Nah, di sini ada yang namanya address is yang menunjukkan bahwa switch ini memiliki MAC address ini. Kita coba salin terlebih dahulu dengan Ctrl C. Ctrl C. Ini bisa disensor langsung. Kita copy, lalu kita taruh di sini dulu buat penanda. Nah, oke, ini untuk switch 1. Dan coba ke switch 2, sama, masuk ke CLA mode privilege, lalu kita klik show interface VLAN 1. Ini kita cari addressnya. Kita copy, kita tandai. Nah, lalu yang terakhir kita ke switch 3. Di sini juga kita cari untuk MAC addressnya, show interface VLAN 1. Oke, nah, langsung tertemu. Kita langsung coba kopikan saja, copy, kita tempelkan ke switch 3 sebagai penanda. Kontrol. Oke. Nah, jadi ini dan ini adalah MAC address dari masing-masing switch. Kita tentukan yang paling kecil. Oke. Yang pertama ada switch 1. Switch 1 memiliki MAC address 000A. Nah, A ini memiliki nilai 10 seperti yang tadi kita belajar bahwa A itu memiliki nilai 10. Berarti MAC address ini adalah MAC address 10. Lalu untuk switch yang 2 itu memiliki MAC address 00E0 atau
switch 2 ini memiliki MAC address yaitu jika A10, B20, C30, A10, B11, C12, D13, maka E adalah 14. Ini adalah addressnya adalah 14. Dan yang terakhir adalah switch 3. Switch 3 sudah jelas di sini ada 005 yang mengartikan bahwa switch 3 ini menggunakan MAC address 5 atau memiliki MAC address 5. Jadi untuk MAC address yang terkecil adalah milik dari switch 3 ini. Maka dari itu switch 3 kita namakan sebagai root bridge. Dan ininya portnya kita nyatakan sebagai design port. Nah, ini design port, ini juga design port. Oke, lanjut. Jika ini root bridge, maka kedua switch yang lain adalah no root bridge atau selain root bridge. Bukan termasuk root bridge. Nah, kita tentukan root portnya atau port yang tercepat sampai ke root bridge. Dalam kedua PC ini root portnya adalah FA02 dari switch 1 dan FA01 dari switch 2. Ini adalah root portnya yang paling cepat sampai ke bridge. Nah, jadi kita tinggal tentuin yang mana yang mau kita blokir, antara FA01 dari switch 1 atau FA02 FA02 dari switch 2. Dua ini antara yang di sini dan yang di sini yang menjadi alternate port. Nah, seperti biasa kita ambil dari priority yang paling terkecil. Nah, jika A memiliki nilai 10 dan E 14, maka sudah jelas lebih kecil nilai priority yang A. Yang sebelah sini juga tergolong menjadi designated port. Nah, di sini sama dengan yang tadi, merupakan designated port. Dan sisanya yang ini FA02 ini adalah alternate port atau port yang akan kita blokir. Oke, kembali pada praktiknya. Nah, di sini kita akan melakukan 3 praktik terlebih dahulu, yaitu untuk pengenalan tentang cost, manipulasi bandwidth, dan manipulasi root bridge. Nah, di setiap kabel ini memiliki kecepatan masing-masing 100 MB atau nilainya 19, sama rata ya. Kita coba bisa membuktikannya dengan perintah. Masuk dulu. Label. Mode global configuration. Kita bisa masuk ke perintahnya. Show spanning to show spanning tree. Nah, bisa dilihat nilai costnya adalah 19 untuk switch 1. Yang memiliki arti bahwa pada kabel port 1 ini memiliki kecepatan 100 MB. Nah, kasih 100 MB. Oke, kita coba ke switch 2 apakah kecepatannya adalah sama 100 MB. Langsung aja show spanning tree. Enter. Costnya 19 sama 100 MB. Kita coba copy, Ctrl C, kita Ctrl V. Ini 100 MB.
Ini juga 100 MB. Coba switch 3 apakah sama 100 MB atau memiliki ukuran yang berbeda. Enable. Lalu kita konfigurasi to show spanning spanning tree. Mana ini, di mana to show spanning tree, breadth is priority, costnya berapa. Show spanning tree, costnya bisa kita lihat. Kalau yang tadi 19 masuk 3 costnya 19. Yang ini juga harusnya sama teman-teman, yaitu 19. Ini kontak HP bisa dilihat. Kalau start dengan cost 19 sama 100 MB. Nah, misal kita coba hapus salah satu kabel. Misal kita hapus yang mana ya? Yang ini. Coba hapus. Nah, maka di sini berubah, yang semula alternative port berpindah menjadi root port. Kita coba lihat lagi. Nah, yang semula ukuran costnya adalah 19 atau 100 MB, di sini berubah menjadi 38. Kenapa bisa berubah menjadi 38? Karena di sini tersisa 2, ini kan 19, ini juga 19 ditambah 19 dengan 38, yang berarti 200 MB. Gitu. Nah, tambahkan lagi kabelnya. Set. Kita pass forward. Nah, di sini kembali menjadi alternative port dan di sini kembali menjadi root port. Nah, lanjut. Yang konfigurasi kedua, kita akan belajar tentang manipulasi bandwidth. Oke, lanjut. Di sini kita setelah mengenal apa itu cost dan bagaimana cara mengecek cost, kita akan coba belajar tentang manipulasi. Yang pertama ada manipulasi bandwidth dan yang kedua nanti ada manipulasi Roach Bridge. Nah, di sini kan setiap cost itu disamaratakan, yaitu 100 MB atau 19 cost. Nah, di sini bisa kita manipulasi teman-teman. Caranya, bisa kita masuk ke sini ke root port, masuk, lalu kita keluar dulu ini, kita masuk ke mode privilege, lalu global configuration, kita masuk ke interface, misal kita masuk ke FA002, lalu kita coba cek speed atau kecepatan. Sip, tanda-tanya. Nah, di sini ada yang tersedia 10 dan 100. Karena 100 itu by default atau bawaan dari switchnya, kita coba manipulasi kecepatannya menjadi 10 MB atau 100 cos. Nah, jika sudah seperti ini, harusnya yang tadinya cosnya 19 sudah berubah menjadi 100. Kita coba cek. Show spanning tree. Benar. Nah, costnya akan otomatis berubah menjadi 100.
Coba. Nah, karena kecepatannya berubah, otomatis alternate portnya juga akan berubah mengikuti kecepatannya, karena di switch 2 ini memiliki kecepatan yang paling rendah atau 10 MB dengan 100 cos, maka alternate portnya berubah ke switch 2, pindah ke sini. Nah, kita coba kembalikan kembali. Jika ini kembali lagi, maka akan dihitung sesuai dengan MAC address mulanya, yaitu ini, karena memiliki MAC address yang paling besar. Coba masuk dulu, ini geser dulu. Nah, kita coba kembalikan ke semula. Kita masuk ke mode privilege atau global configuration, masuk ke interface FA02, lalu maaf typo, lalu speed kita ubah menjadi 100 kembali. Exit. Kita langsung coba lihat. Exit kembali. Pressure spanning 3. Nah, di sini kecepatannya sudah berubah kembali menjadi 100 MB dengan 19 cos. Coba fast forward, harusnya alternate portnya kembali ke semula, ke tempat awal. Nah, sudah bisa dibuktikan bahwa alternate portnya kembali ke tempat semula. Itu adalah yang tadi merupakan contoh dari konfigurasi manipulasi bandwidth menggunakan perintah speed cost. Lalu kita juga akan coba konfigurasi manipulasi root bridge. Nah, di sini kan kita menggunakan bridge ID-nya by default atau bawaan dari switch-nya. Kita itu bisa ubah, teman-teman. Caranya dengan manipulasi root bridge. Kita bisa masuk ke sini, lalu mode global configuration, lalu nah, di sini kita ketik spanning tree VLAN priority VLAN 1 priority. Kita coba apa itu priority. Nah, jadi di sini tersedia dari 0 sampai 61440, dan yang bisa kita gunakan adalah increment dari 4096 atau kelipatan dari 4096. Misal kita ngawur dulu di sini 1945. Nah, di sini tidak bisa kita gunakan karena harus menggunakan kelipatan dari 4096. Nah, karena 32768 ini merupakan priority default, kita akan coba menggunakan 2867 ini, teman-teman. Oke. Maaf, nggak bisa kita 28672. Kita copy manual. Lalu kita tempel ke perintah spanning tree spanning tree VLAN 1 priority, kita kontrol V, paste. Nah, 28672 kita manipulasi dari root bridge-nya. Oke, langsung enter. Nah, kita coba cek apakah alternate
portnya berubah? Nah, tentu berubah. Yang tadinya di sini berubah menjadi ke switch 1 karena terus bridge-nya telah kita manipulasi. Yang semula 4, 3, 2, 6, 7, 2 kita ubah menjadi yang tadi. Itu konfigurasi 28, 6, 7, 2. Kan defaultnya 32, 7, 6, 8. Kita manipulasi menjadi 28, 6, 7, 2 secara otomatis. Priority yang di sini lebih kecil dan yang di sini lebih besar. Karena lebih besar, maka ini menjadi alternatif port dan di sini menjadi root port atau yang paling cepat ke root bridge-nya. Kita coba kembalikan ke semula dengan perintah no spanning tree dan 1 priority. Fast forward. Nah, akan menjadi ke konfigurasi semula. Jadi gitu ya, mulai dari contoh konfigurasi tentang pengenalan cost, lalu manipulasi bandwidth, dan pada part 1 yang terakhir adalah manipulasi root bridge. Untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi STP per VLAN. Oke, sampai jumpa.